Dia terbangun karena merasakan sesuatu menindih dadanya. Hai guys, welcome to my YouTube channel, No Face Project. Channel yang berisikan tentang cerita-cerita pendek horor seram versi gue sendiri tentunya. So, buat lo semua yang suka dengan cerita-cerita horor, especially dengan cerita pendek horor seram, please subscribe, like, komen, juga share video gue ini. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Well guys, kali ini tema dari cerita-cerita gue adalah pocong. Dan ini dia 5 cerita-cerita pendek horor seram versi gue sendiri. Satu, pocong di rumah baru Kalimantan. Lia baru saja pindah ke rumah barunya di Kalimantan. Suatu malam, saat sedang bersiap-siap untuk tidur, dia merasa ada yang aneh di sudut kamar. Dia berbalik, dan betapa terkejutnya ketika dia melihat sosok pocong berdiri dengan mata kosong dan putih. Ia merasa kedinginan dan takut setengah mati. Tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Dia berusaha untuk tidur, tetapi setiap kali dia menutup mata, dia merasakan sosok pocong itu semakin mendekat. Akhirnya, Lia tidak bisa lagi menahan rasa takut. Ia membuka mata dan berteriak. Tiba-tiba pocong itu pun menghilang. Dia tentu saja mengambil nafas lega. Dan saat dia melihat kembali ke sudut kamar, tak ada lagi pocong itu. Sejak itu, dia merasa ada yang mengamatinya di sudut kamar, membuatnya merasa gelisah setiap malam tiba. Next. Dua, pocong di kamar hotel Semarang. Dika menginap di sebuah hotel di Semarang. Saat malam tiba, dia merasa aneh ketika melihat bayangan putih di sudut kamarnya. Dika mencoba mengabaikannya dan tidur. Tapi tengah malam, dia terbangun karena merasakan sesuatu menindih dadanya. Dia pun terkejut melihat sosok pocong yang duduk di atas dadanya. Matanya melotot menatap Dika. Wajahnya melepuh dan berdarah. Dika mencoba berteriak, tapi tak ada tenaga. Dalam ketakutan, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dan sosok pocong itu mulai merangkak menuju wajahnya. Next. Tiga, pocong di kamar jenazah Rumah Sakit Bandung. Rina adalah seorang petugas kebersihan atau cleaning service di sebuah rumah sakit Bandung. Suatu malam, dia diminta untuk membersihkan kamar jenazah yang jarang digunakan. Begitu masuk, dia merasa suasana yang aneh dan gelap. Saat Rina membersihkan ruangan, dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dan melihat sosok pocong berdiri di sana
dengan matanya yang kosong dan putih menatap lurus ke arahnya. Rina berusaha lari keluar, tapi sosok itu mengikuti. Saat dia mencapai pintu keluar, pocong itu berdiri di depannya memblokir jalan. Rina terjebak dalam kamar jenazah yang gelap dan terasa begitu mencekam. Kemudian dia pun pingsan. Next. Empat, diikuti pocong saat pulang kerja. Rudy pulang larut setelah shift malam. Saat melewati jalanan sepi, ia melihat sosok putih berdiri di pinggir jalan. Rudy tak peduli dan terus melaju. Tapi sosok itu mengikutinya. Sesekali ia mendengar suara di belakangnya, tapi suara itu tak pernah menjauh. Dia berhenti sejenak dan menengok. Namun tak ada siapa-siapa. Dan saat dia melanjutkan perjalanan, sosok itu tiba-tiba muncul di depannya. Dan ternyata pocong. Rudy pun mencoba kabur, tapi semakin cepat laju kendaraannya, pocong itu semakin dekat. Akhirnya Rudy jatuh tersungkur. Dalam kegelapan, pocong itu mendekat dengan wajah gosong dan senyum mengerikan. Next. Lima, pocong di kosan Jogja. Sani pindah ke kota Jogja karena pekerjaan. Suatu malam, dia mendengar suara seperti benda jatuh di kamarnya. Dia berusaha mengabaikan, tetapi suara itu semakin jelas dan dekat. Saat dia membuka mata, dia melihat sosok putih melompat perlahan di sudut kamar. Sani menutup matanya karena ketakutan. Tapi saat membuka mata lagi, pocong itu berada tepat di samping tempat tidurnya. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Pocong itu menatapnya dengan mata kosong dan bibir mengkerut dalam senyum yang mengerikan. Well guys, itu tadi 5 cerita-cerita pendek horor seram versi gue sendiri. Thanks for watching and see you later.